Kami sore, 80 warga negara Indonesia dan 3 warga negara asing yang dievakuasi dari Ukraina tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Mereka dievakuasi pemerintah Indonesia seiring dengan peningkatan serangan Rusia ke Ukraina. Dan sudah bergabung bersama saya melalui sambungan Zoom dari luar studio, ada Zaki Amani. Selamat sore Mas Zaki, apa kabar Mas, sehat? Sorry, alhamdulillah sehat. Oke, Mas Zaki, kita tentu senang ya begitu ya, Anda dan juga sebagian besar WNI yang ada di Ukraina telah berhasil dievakuasi kembali ke Indonesia, walaupun kemudian beberapa ada yang di sana dengan alasan kesehatan dan juga kondisi-kondisi tertentu. Tapi gini, kita juga ingin mengetahui bagaimana sih sebenarnya kondisi terakhir di Ukraina saat Anda mulai meninggalkan negara tersebut. Apa yang terjadi? Menggambarkannya bagaimana, Mas Zaki? Ya, sekarang pas kita tinggal di negara Ukraina itu memang kondisinya sangat sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita tinggal di sana. Makanya kita sama tim KBRI dievakuasi. Dan itu kemarin kita menunggu ada jam malam selesai, kita baru dievakuasi. Memang tidak memungkinkan dari sana. Mas Zaki butuh berapa lama begitu mendapatkan informasi bahwa WNI harus segera meninggalkan Ukraina sampai kemudian tim penjemput datang dan menjemput WNI di sana dan kembali ke Indonesia mendarat kemarin sore, butuh berapa lama kemudian untuk menunggu? Kita itu menunggu di KBRI itu selama 5 hari. Hari dari adanya peledakan bom di Kiev. Jadi kita menunggu di KBRI, menunggu arahan dari tim KBRI di Kiev dan di Jakarta. Itu berapa lama dari informasi untuk segera untuk berkumpul begitu untuk menuju ke KBRI, dan apa yang terjadi saat itu? Situasinya bagaimana? Pas hari pertama itu sudah diinfokan kita harus mengumpul di KBRI. Dan selama 2 hari warga Indonesia sudah berkumpul di KBRI dari luar Kiev gitu, sudah berdatangan di KBRI. Jadi kita selama 5 hari itu kita selalu ditunda untuk keberangkatan evakuasi karena melihat situasi yang tidak memungkinkan dan menunggu arahan dari Indonesia. Karena di sana memang benar-benar ya mungkin tim KBRI harus memperhitungkan secara matang bagaimana kita cara mengevakuasinya. Pada tanggal 28 baru kita dievakuasi. Oke, Mas Zaki, gini, ada beberapa WNI yang memang bertempat tinggal di kota yang situasinya cukup genting begitu ya. Masih ada serangan terjadi di sana sehingga kemudian sempat tertahan begitu ya. Apakah kemudian memang sesulit itu untuk menembus checkpoint yang ada agar bisa sampai ke sejumlah daerah atau wilayah terdekat begitu seperti Rumania dan juga Polandia? Bagaimana menggambarkan perjalanannya itu? Benar Mas, karena ada beberapa titik-titik yang sudah tidak memungkinkan untuk dilewatkan Mas. Jadi itulah kesulitan kita untuk mengevakuasi teman-teman kita yang lain. Dan ada juga yang di daerah dekat perbatasan, itu dari Kharkiv dan Donbas. Emang sangat susah banget kita untuk mengambil teman-teman kita di sana. Dan teman-teman kita juga susah juga keluar dari sana. Kabar terakhir kabar terakhir dari teman-teman yang sempat tertahan ini bagaimana? Sekarang mereka di safe house begitu ya, di rumah aman atau masih ada yang tertahan di kota-kota mereka? Info terakhir saya kemarin mereka masih aman di pengungsian mereka. Mereka mungkin dia mengungsi di daerah-daerah terpencil kali Mas ya. Setahu saya info seperti itu. Oke, artinya kemudian tim dari KBRI pun juga masih memantau keberadaan WNI yang lain ya. Oke, kalau untuk proses pemulangan kemarin bagaimana Mas Zaki? Butuh berapa lama dan proses apa yang harus dilalui? Kabarnya juga ada belasan WNI yang tertahan karena alasan kesehatan ya? Iya, benar Mas. Itu perjalanan berapa jam dari sana? Jadi kita itu dari Kiev ke perbatasan itu sekitar 12 jam Mas. 12 jam, itu saya lupa nama perbatasan dari Ukraina itu. Terus kita sampai ke Moldova
Moldova ke Bukares itu sekitar 10 jam, 12 jam. Jadi kita sekitar 24 jam jalannya, Mas. Gitu. Oke. Setelah itu baru kemudian proses pemulangan berlangsung begitu ya setelah Ya, pendataan. jadi kita nginap 1 hari di Bukares, besoknya kita terbang ke Indonesia. Oke, setelah transit juga di Madinah ya kalau saya tidak salah. Madinah, pesawatnya transit di Madinah, terus kita langsung ke Indonesia, Jakarta, Cengkareng. Oke, dan sekarang sudah berada di ini ya di Wisma Di karantina Wisma Pasar Rumput. Pasar Rumput. Ada berapa orang di sana, Mas Zaki? Di sini sekitar 80-an orang, Mas. 80. Ya. Rencananya berapa hari di sana? 3 hari ya? Ya, sesuai dengan prokes kita yang sudah vaksin dan booster 3 hari, dan yang belum vaksin kayaknya 7 hari, Mas. Oke, terakhir Mas Zaki ada yang ingin disampaikan, Mas? Saya mungkin sampaikan terima kasih buat mungkin Bapak Presiden Jokowi atau Ibu Menteri Kemenlu, Bu Retno, dan tim semua KBRI, Poland, KBRI Kiev, dan KBRI Bukares. Terima kasih sudah membawa kita pulang ke tanah air. Itu aja, Mas. Oke, baik. Harapannya mudah-mudahan juga WNI yang masih berada di Ukraina atau di sejumlah kota di sana yang masih tertahan begitu ya bisa segera dipulangkan juga ke tanah air, dan sehat selalu Mas Zaki dan terima kasih waktunya sudah bergabung dengan CNN Indonesia World Now sore ini.